Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya, saudaraku yang kekasih, saya mau arahkan kita untuk membaca Yeremia pasal 23 ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang menjadi syarat, latar belakang mengapa Yeremia begitu kuat, keras, dan berani menentang kerajaan yang tidak setia pada zamannya. Karena bukan hanya rakyat jelata lagi, bukan hanya jemaat biasa lagi, tapi sudah ikut nabi-nabi yang tergolong nabi-nabi palsu. Bahkan elit-elit pemerintahan, bukan hanya di jalanan, bukan hanya di tempat-tempat yang tidak kudus, tapi justru di bait Allah. Ternyata mereka sudah melakukan praktek-praktek kefasikan, praktek-praktek yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Ini menjadi pusat alasan latar belakang pemberitaan daripada Yeremia. Pertanyaannya, kapan itu? Jawabannya, saudaraku yang kekasih, di sekitar tahun 700-an sekian, hampir mau masuk ke tahun 600-an seperti itu. Bahwasanya Fir'aun Neko dari Mesir begitu berkuasa, mau menguasai daerah-daerah lain, termasuk ketika itu yang sudah mulai lemah adalah kerajaan Asyur. Dan Neko mau mengajak Raja Yosia dari Yehuda untuk berkolaborasi menyerang dan menguasai bangsa-bangsa yang lemah lain itu. Tetapi Yosia tidak mau. Namun demikian, Neko tetap menggunakan daerah-daerah Yehuda sebagai tempat-tempat strategis untuk menyerang bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang kekasih, oleh karena Raja Yosia menolak permintaan Neko, alhasil tumpuan serangan pertama adalah Yehuda, sehingga Yosia mati. Dalam kaitan ini, Yehuda, kerajaan Israel Selatan, menjadi kerajaan tundukan, menjadi kerajaan boneka yang diatur seutuhnya, termasuk dalam hal keberimanan, ibadah, tata kehidupan berjemaat, beribadah, beragama, dan lain-lain.
Disinilah letaknya terjadi perubahan iman. Pergeseran kepercayaan orang-orang yang sudah dipilih Allah, bangsa Israel khusus di Yehuda, dari menyembah Allah Yahweh, kini mereka menjadi sinkretis. Allah tidak suka itu. Itu yang dikatakan oleh Yeremia pasal 23 tadi, bahwasanya di lapisan elit di tempat kudus, para nabi-nabi yang tergolong nabi palsu yang mengaku dia adalah orang yang hebat, orang yang dipakai Allah, orang yang menjadi keturunan yang terhormat, tetapi perlakuannya sangat keji di mata Allah. Karena itulah muncul pemberitaan Yeremia memperbandingkan kehidupan orang yang tidak percaya, yang disebutnya dalam kaitan ini adalah orang yang sungguh-sungguh terkutuk, manusia terkutuk, yang akan menghadapi resiko mereka akan terbuang ke padang asin, ke padang gurun seperti semak yang menyendiri, yang tidak memiliki sahabat, tidak memiliki rekan, akan kena babak, akan dihancurkan. Karena tahap kedua, ketika Yosia sudah mati, dia digantikan oleh anaknya Yoyakim, dan ternyata Yoyakim juga mati terbunuh ketika mulai bangsa Babel berkuasa melawan Neko. Dan ternyata juga dalam kaitan itu Raja Yoyakim terbunuh karena dia juga tidak memiliki salah satu front. Dan Yeremia tetap menubuatkan bahwasanya kelak bangsa Israel akan terbuang, dibawa ke pembuangan Babel. Karena kini telah bergeser dari Fir'aun Neko, dari Mesir, kekuasaan itu sudah dimiliki oleh kerajaan yang ada di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Kerajaan Yehuda, bangsa pilihan Allah, tetap menjadi korban, termasuk korban keberimanan, dan ini yang tidak disukai oleh Allah. Dan Yeremia tetap bernubuat kepada mereka hingga Yeremia menjadi ditangkap dan dipenjarakan. Saudaraku yang kekasih, nubuatan Yeremia memang begitu keras menentang kerajaan, orang elit, orang-orang yang tidak mau setia kepada Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh meninggalkan Allah. Dikatakan oleh Yeremia bahwa mereka akan mengalami hidup yang tidak pernah dalam porsi yang baik. Mereka akan terus susah. Puncaknya mereka akan diangkut habis-habisan. Semua yang tergolong pemuka-pemuka, apakah ahli politik, apakah ahli pendidikan, apakah ahli keagamaan dan lain-lain, semua diangkut. Dan mereka dalam pembuangan tidak pernah menikmati hidup yang tergolong baik. Mereka tetap terkondisi hidup dalam kesusahan karena tertindas. Bangsa yang sungguh-sungguh tetap dikondisikan, bangsa umat dalam kelas yang sangat terbelakang. Saudaraku yang kekasih, ada tetap pengharapan dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Justru itu kalau kita melihat dalam ayat 7 dan ayat 8, sebaliknya orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang sulit itu, orang yang setia kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh berbakti kepada Allah. Hingga masa kini, saudara yang berbakti setia kepada Allah dalam nama Yesus dijanjikan oleh firman Tuhan, dijanjikan oleh Allah, dikatakan bahwasanya mereka tetap akan setia menaruh pengharapan yang terlihat dari tindakan ibadah, tindakan pergaulan, tindakan perbicaraan, tindakan hidup praktis sehari-hari, mencerminkan hal-hal yang baik. Mereka akan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai. Akarnya akan meradang dan tumbuh dengan baik. Tidak akan pernah mengalami kekeringan, artinya tetap memiliki kehidupan sehingga berdampak kepada daunnya yang hijau dan akan memberikan buah yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, hidup dan bertumbuhlah di dalam Allah dalam nama Yesus, pemberi kehidupan. Karena Yesus mengatakan, akulah kehidupan. Allah yang memberikan hidup dalam nama Yesus, meski saudara-saudara dan saya menjadi dasar tanah tempat bertumbuh Allah dalam nama Yesus, supaya hidup kita ini tetap hijau segar, memiliki hidup yang kekal, sehingga memberikan buah yang bisa dinikmati oleh orang
yang ada di sekitar kita. Bahwasanya Allah itu adalah Allah yang membalas orang-orang yang baik ketika itu, yang tetap setia mengikuti pemberitaan yang dari Allah lewat Yeremia. Mereka akan diberkati. Tapi mereka-mereka yang sungguh-sungguh bebal, yang fasik, yang tidak mau mendengarkan peringatan, yang meninggalkan Tuhan dan pergi terus-menerus mengikuti kata hati dan pikirannya, yang mengandalkan kekuatannya sebagai manusia, yang mengandalkan ilmunya, yang mengandalkan kelompoknya, mereka akan dihakimi Allah sesuai dengan perbuatannya. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah itu adalah Allah yang pendendam. Tapi Allah itu juga sekaligus Allah yang penuh kasih, yang memberikan kehidupan dalam nama Yesus. Allah itu peneliti, Allah itu pembimbing, Allah itu pengajari lewat Roh Kudus Allah, lewat Roh Kudus Yesus Kristus yang sudah sampai ke gereja dalam hidup kita hingga pada saat ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kehadiran firman Tuhan ini sekaligus meneliti, menelisik, mengarahkan dan menjawab jika ada di tengah-tengah jemaat, jika di tengah-tengah kita yang keras hatinya meninggalkan Allah, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kelompoknya, mengandalkan ilmunya dengan yang lain. Kini saat ini robah dan andalkan Allah, dan hiduplah dalam nama Yesus sebagai tumpuan Allah yang penuh cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan cinta kasih Allah, yang hidup dengan penuh cinta kasih. Dan ingat, Allah akan menghukum setimpal dengan perbuatan orang fasik yang meninggalkan Allah dalam hidupnya. Karena itu, mari saudara yang kekasih, tetap hidup bersama Allah, ikut Yesus karena Dia jalan kehidupan. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan lewat firman, lewat sabdanya, mereka akan memperoleh sukacita, kebahagiaan, berkat-berkat, dan hidup yang penuh dengan hikmat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang menghidupkan kesendian kehidupan kami. Karena Engkau menjanjikan bahwa orang yang setia dalam nama Yesus akan menjadi hidup seperti pohon yang berada di tepi sungai, di tepi air. Mereka akan terus-menerus memperoleh kehidupan dalam nama Yesus sebagai sumber kehidupan itu. Mereka akan berbuah, daunnya akan tetap hijau. Biarlah kami tetap memberikan kehidupan, karena kehidupan kami tetap terasa hijau dan segar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.